Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aryo Mukti Anugrah dari SMA Negeri 31 Jakarta, kelas 12-7. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gametogenesis. Nah, jadi gametogenesis itu terdiri dari dua kata, yaitu gamet dan juga genesis. Gamet adalah sel kelamin dan genesis adalah proses pembentukan. Nah, jadi berarti gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Nah, pada manusia, gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembuatan dan pematangan sel sperma yang terjadi pada laki-laki, tepatnya di testis atau tubulus seminiferus. Lalu untuk oogenesis itu adalah proses pembuatan sel telur atau ovum pada wanita. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan spermatogenesis terlebih dahulu. Nah, spermatogenesis itu terjadi pada testis atau tubulus seminiferus. Dimulai dari satu sel yang bisa kita sebut spermatogonium yang membelah dengan cara mitosis sehingga muncul dua anakan dengan jumlah set kromosom yang sama, yaitu 46 kromosom. Disebut dengan spermatosit primer. Nah, dari spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan lagi menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder. Di spermatosit sekunder ini memiliki jumlah kromosom yang berbeda dengan spermatosit si primer, yaitu memiliki 23 kromosom saja, yaitu terbagi dua dari sebelumnya. Nah, ini dikarenakan spermatosit primer itu melakukan pembelahan secara meiosis. Nah, itu sebabnya kromosomnya terbagi menjadi dua. Selanjutnya, spermatosit sekunder tadi akan melakukan pembelahan lagi menjadi total 4 anakan. Nah, kita bisa sebut dengan spermatid. Di spermatid ini memiliki jumlah set kromosom yang sama dikarenakan sebelumnya spermatosit sekunder juga melakukan proses meiosis. Nah, di tahapan spermatid ini itu sudah mendapat 4 sel anakan, sehingga 4 anakan inilah yang nantinya akan berubah menjadi sel sperma. Nah, jadi di spermatid ini akan melakukan proses spermiogenesis, atau satu sel itu memiliki kepala dan ekor, sehingga bisa kita sebut dengan spermatozoa. Nah, di spermatozoa inilah sudah terbentuk 4 sel sperma yang fungsional. Nah, selanjutnya kita masuk ke oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan gamet betina berupa sel telur yang fungsional. Nah, proses di oogenesis ini cukup berbeda dengan spermatogenesis, karena di spermatogenesis itu ada 4 sel anakan yang fungsional. Ovum hanya memiliki 1 sel yang fungsional. Nah, berikut adalah prosesnya. Nah, terdiri dari beberapa proses sama seperti spermatogenesis. Dimulai dari oogonium, satu sel yang memiliki 46 kromosom, lalu membelah melalui proses mitosis dengan anakannya kita bisa sebut oosit primer. Oosit primer ini kemudian melakukan pembelahan lagi secara meiosis, lalu menghasilkan anakan yang memiliki kromosom setengahnya atau 23 kromosom. Nah, karena di oosit primer itu melakukan pembelahan, maka akan ada 2 sel anakan kan. Nah, jadi yang satu ini menjadi oosit sekunder. Nah, yang satu lagi itu menjadi badan polar. Badan polar ini adalah sel telur yang tidak fungsional. Oh ya, sebelum itu karena pada proses pembelahan meiosis itu terbentuk 2, yang mana satunya lebih besar dan yang satunya selnya lebih kecil. Nah, maka yang lebih besar ini akan menjadi oosit sekunder, yang lebih kecil atau mengempis ini adalah badan polar, sel yang tidak fungsional untuk proses oogenesis ini. Selanjutnya itu di oosit sekunder akan melakukan pembelahan lagi menjadi 2 anakan. Nah, yang satu ini yang lebih besar dan ada yang satu yang lebih kecil ukurannya. Yang ukurannya lebih besar akan menjadi ovum,
atau sel telur. Nah, sedangkan yang satunya lagi yang lebih kecil itu akan menjadi badan polar, sehingga jika di total akan ada 2 badan polar yang tidak fungsional. Nah, jadi sebenarnya fungsinya badan polar ini adalah untuk menandakan bahwa proses oogenesis ini sudah mencapai di tahap akhir. Nah, setelah ovum ini terbentuk, maka sel ini akan diantar dari ovarium menuju tuba Fallopi dan siap untuk dibuahi dengan sel sperma. Jadi yang awalnya ada di ovarium, dibentuk di ovarium, maka akan dipindahkan ke tuba Fallopi untuk proses pembuahan dengan sel sperma. Nah, sekian adalah paparan materi tentang gametogenesis dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.